Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Untuk memulai ibadah kita, jangan lupa persiapkan Alkitab dan kidung jemaatnya, alat tulisnya, dan persembahannya. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita angkat pujian Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Angkat pujian kembali dengan judul lagu Rukun Cinta. Adik-adik, duduk kembali, kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami sampai pada saat ini. Tuhan menjagai kami, terlebih Tuhan memberikan napas kehidupan, sehingga kami Tuhan bisa bersuka cita di pagi ini mengikuti ibadah kami, biarpun Tuhan melalui online. Kiranya Tuhan berkati kami dalam ibadah kami ini, berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, berkati Tuhan orang tua kami, berkati Tuhan adik kakak kami, begitu juga Tuhan guru-guru sekolah minggu, perhala dosa dengan teman pendeta kami Tuhan yang mau memberikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kami serahkan acara kami ini hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua.
Hari ini kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memulai ibadah kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita buka buku Kidung Jemaatnya nomor 21 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagai patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan,
ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita angkat kembali pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Agustus yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita angkat pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Kembali
kita kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua? Amang berharap adik-adik semua senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat untuk mengikuti setiap ibadah kita walaupun masih lewat online. Baik, adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats khotbah dan pengajaran untuk kita hari ini. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan kami, yang selalu setia memelihara hidup kami, memberikan kesehatan, sukacita, dan terlebih masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing saat ini. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, supaya kami semuanya dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus juga yang menguatkan kami untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu, ya Tuhan, dengan sukacita dan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adik semuanya, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita boleh membaca Alkitab kita bersama-sama, dan untuk kali ini nats firman Tuhan akan dibacakan oleh sahabat kita Jonathan Napitu. Mari kita baca dan dengarkan firman Tuhan. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21.
Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah menjadi mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang kasih, kebaikan, dan pengampunan. Pelajaran ini diambil dari kisah Yusuf yang sudah menjadi pembesar di Mesir dan diangkat oleh Firaun menjadi penguasa atas pemerintahannya. Tetapi adik-adik, di balik kisah Yusuf menjadi orang besar dan terhormat di Mesir, ada kisah sedih dan sangat-sangat menyakitkan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya atau abang-abangnya kepada Yusuf sendiri. Adik-adik pasti tahu bukan? Yusuf dimusuhi dan dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf pernah bermimpi bahwa saudara-saudaranya tunduk menyembah kepadanya. Yusuf menceritakan mimpi itu dengan jujur kepada saudara-saudaranya, yang membuat saudara-saudaranya benci kepada dia. Maka saudara-saudaranya berencana membunuhnya. Tetapi salah seorang saudaranya yang bernama Ruben berkata, tidak, jangan kita bunuh dia. Maka Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi dilemparkan ke dalam sebuah sumur kosong. Kemudian saudaranya yang lain yang bernama Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Nah, ketika ada saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang Midian lewat, Yusuf diangkat dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir dan tinggal di rumah Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Sementara saudara-saudaranya pulang dan berbohong kepada ayah mereka yang bernama Yakub. Mereka mengatakan bahwa Yusuf sudah mati dimakan oleh binatang buas, membuat Yakub ayahnya menangis dan bersedih. Nanti adik-adik boleh membacanya dalam Kejadian pasal 37 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Itulah awalnya Yusuf akhirnya tinggal di Mesir. Dan selama di Mesir dia tetap menjadi anak yang baik,
yang jujur dan setia beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mengingat kejahatan saudara-saudaranya kepada Yusuf, bisa saja Yusuf menjadi benci dan membalas dendam. Tetapi dalam nas khotbah pengajaran kita hari ini diceritakan Yusuf tidak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf tidak mendendam. Dia tidak benci kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf mengampuni mereka. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 19, di sana dituliskan Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Artinya adik-adik, Yusuf tidak berhak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya dengan kejahatan. Yusuf sadar bahwa pembalasan adalah milik Tuhan saja. Kita sesama manusia tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan adik-adik, tidak sampai di situ, Yusuf benar-benar mengampuni saudara-saudaranya dan menunjukkan kasihnya kepada mereka. Mari adik-adik, kita baca dulu nats khotbah kita dari ayat 20 dan ayat 21. Di sana dituliskan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Walaupun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat, membenci dan menjual Yusuf dengan harga 20 sikal perak, tetapi Yusuf tetap berbaik hati kepada mereka. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kita harus saling mengasihi. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari adik-adik, kita baca dulu Matius pasal 5 ayat 44. Di sana dituliskan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Itulah ajaran Yesus buat kita. Sama seperti Yusuf, kita pun harus selalu bersedia mengampuni siapapun. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, atau ada orang yang membenci kita, Tuhan mengingatkan, jangan membalas, jangan mendendam, tetapi berusahalah mengampuni dan mengasihi mereka dengan berbuat baik. Inilah bukti bahwa kita tetap setia kepada Tuhan, supaya seperti Yusuf, dengan kesetiaan kita itu kita diberi kekuatan untuk dapat mengampuni dan saling mengasihi. Amin. Marilah kita berdoa. Kami naikkan syukur terima kasih kehadirat-Mu Bapa di sorga, atas sapaan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kasih, kebaikan, dan pengampunan. Seperti hamba-Mu Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat kepadanya. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Kiranya kami anak-anak-Mu semua, Tuhan mampukan untuk mengasihi dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, melainkan dapat saling mengampuni. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu kami bawa dalam kehidupan kami, di dalam pergaulan kami sehari-hari, menunjukkan cinta kasih kami kepada siapapun, terlebih orang-orang yang membenci kami. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semuanya di masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberi roh hikmat bijaksana supaya kami semuanya terlebih anak-anak-Mu
dapat memakai waktu dengan baik untuk belajar di rumah, beribadah di rumah, supaya mereka juga tetap mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa buat kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, dan semua parhalado yang setia melayani kami lewat ibadah online ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh sukacita di dalam pelayanan ini. Kami berdoa juga buat orang tua kami, ya Tuhan. Tuhan juga memberkati senantiasa dalam keadaan sehat, beroleh kekuatan untuk melakukan setiap pekerjaan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengar khotbah Mang Pendeta. Sekarang kita mau adakan kuis. Semua sudah mendengar khotbah pengajaran firman Tuhan, yaitu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Waktunya kita kuis, ada 2 pertanyaan kuis hari ini. Simak baik-baik adik-adik ya. Yang pertama, siapakah nama ayah Yusuf? Tadi Amang Pendeta sudah menyebutkan namanya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Sekali lagi adik-adik. Yang pertanyaan pertama, siapakah nama ayah Yusuf? Tadi Amang Pendeta sudah menyebutkan namanya ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Jawaban kuis kita dikirim ke WA Guru Sekolah Minggu hari ini juga ya adik-adik. Bagi adik-adik yang menjawab paling cepat dan benar akan mendapat poin. Poinnya akan dikumpulkan dan akan mendapat hadiah yang akan diserahkan dalam perayaan Natal bulan Desember. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. 3 kali ya adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari